Satu rahasia antara Allah dengan hambanya yang dititipkan kepada setiap hati hamba-hamba yang terpilih. Itulah ikhlas. Assalamualaikum ibu-ibu. Hari ini bakalan ada yang beda di Menjemput Berkah. Di tema Aku Ikhlas kali ini ada anak spesial yang bakalan mampir ke studio dan ngobrol bareng kita semua. Ada tantangan juga untuk dia loh. Mencari Billy ini kemampuannya di mana gitu. Karena kita juga tahu pasti di balik kekurangan pasti ada kelebihan juga. Allah kan udah menyanyikan begitu. Coba dibacakan surat Al-Ankabut ayat 6. Billy, tolong bacakan ayat 28 dari surat Luqman. Daripada penasaran, yuk kita saksikan bersama Menjemput Berkah. Jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Bismillah. Bete amat tuh muka. Kenapa teh? Gimana ya? Saya lagi kesal. Kesal kenapa? Sok cerita tuh ke saya. Kan gini, anak saya tuh ngelamar ke pekerjaan ke suatu perusahaan. Ngajak temennya, bareng tuh ngelamar. Kok yang diterima malah temennya. Kan kesel saya ya, yang ngajak anak saya yang keterima orang lain. Ya juga sih. Gimana nggak kesel? Tapi ikhlasin aja lah. Semoga anak ibu dapat di perusahaan yang terbaik. Amin. Ikhlas-ikhlas kumaha sih ibu, nggak bisa tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini pagi-pagi langsung heboh? Iya, Ini ini dua-duanya Bang lagi Temi, ngomongin anak. Saya habis nasehatin sama Ibu Siti. Saya harus ikhlas atas yang saya alami dengan anak saya. Anak saya ngelamar pekerjaan, gak diterima. Yang diterima malah temennya. Kan kesel saya sebagai ibunya ya Pak. Gimana tuh Bang Temi? Oh, tapi ibunya harus bilang ikhlas Bu ya. Ikhlas. Oke, ini menarik. Kita ngomongin soal ikhlas hari ini gimana nih Bang Bro? Ya ikhlas itu harus ikhlas. Nah, makanya kita ngomongin nanti. Oke, kita ke atas dulu kali Bang Ya, Bro ya. ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang hadir di studio dan selamat pagi juga pemirsa yang ada di rumah. Ketemu lagi di program kajian yang seru, menyenangkan dan tetap berilmu, yaitu di Menjemput Berkah. Bismillah. Oke. Seru ya tadi Ibu Siti dan Ibu Juleha ya bicara soal ikhlas nih Bang Bro. Ini kan kalau bicara soal ikhlas ini memang dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita bicara ikhlas masih banyak yang bingung. Apa sih arti atau definisi dari ikhlas dan bagaimana kita memaknai ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Gimana kalau kita langsung aja dengar tausiah dari Bang Bro tentang tema kita di pagi hari ini yaitu ikhlas. Boleh minta tepuk tangan Ibu-ibu? Silakan Bang Bro. Terima kasih Bro Temi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Satu waktu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril tentang apa itu ikhlas. Lalu Jibril bertanya kepada Allah dan ikhlas itu ternyata adalah rahasia di antara aku dengan hambaku. Salah satu rahasia antara Allah dengan hambanya yang dititipkan kepada setiap hati hamba-hamba yang terpilih. Jadi benar-benar ini rahasia nggak ada yang tahu nih. Sampai malaikat aja nggak paham. Sampai orang lain aja nggak tahu. Dan ini rahasia hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangkin murninya, sangkin bersihnya, itulah ikhlas. Ibarat air, ada air nih, air jernih yang biasa disebut dengan air putih. Selama dia tidak bercampur apa-apa, dia disebut sebagai air putih ya. Menandakan bersih, menandakan suci. Tapi begitu sudah bercampur dengan teh, jadi apa? Airnya lupa ada teh. Ketika air yang jernih tadi yang biasa disebut putih lalu bercampur dengan kopi. Orang menyebutnya dengan apa?
Nggak ada air kopi. Ayah kopi itu. Ada kopinya nggak? Hilang airnya. Itulah ikhlas. Sesuatu yang jernih, sesuatu yang murni, yang tidak bercampur apa-apa, kecuali di dalamnya hanya untuk Allah Subhanahu Wa ta'ala. Saking jernih dan putihnya, nggak ada yang tahu rahasia itu. Maka ibu yang tadi udah nganterin anaknya, nemenin anak orang ya, ngelamar kerja, tahu-tahu anak orang yang keterima harus redo, harus ikhlas, minimal dapat pahala nganterin orang punya kerjaan, dapat rezeki. Jadi wasilah kebaikan buat orang lain itu juga menjadi kebaikan. Yang kedua, kita nggak tahu rahasia yang Allah akan berikan kepada anak ibu. Ada banyak tokoh-tokoh besar. Tahu Steve Allen? Nggak tahu kan? Sama, saya juga nggak tahu. Tapi dalam cerita kisahnya, itu ngelamar kerja, ini konglomerat besar ini. 82 kali kurang lebih ditolak dari setiap lamaran yang diajukan. Jack Ma, tahu Jack Ma? Bos besar yang duitnya ratusan triliun. 1 triliun itu berapa? 1000 miliar. Kalau Jack Ma punya kekayaan 500 triliun kali 1000 miliar. 500.000. Dan itu kurang lebih 30 kali ditolak setiap melamar kerja. Andai saat itu dalam setiap lamaran dia diterima, nggak akan ada Jack Ma yang sekarang jadi konglomerat yang hartanya ratusan triliun. Maka bersabar. Siapa tahu di balik ya penolakan perusahaan yang diajukan, ternyata akan muncul konglomerat baru di Indonesia. Amin. Itulah keikhlasan. Jadi ikhlas ya Bu. Nanti kita bakal bahas tentang ikhlas yang lebih lengkap lagi Teh. Oke, boleh minta tepuk tangannya ibu-ibu. Kita boleh sambil duduk Bang Bro. Ya, oke Teh. Oke, jadi ikhlas itu rahasia antara umatku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahasia, nggak ada yang tahu. Tapi boleh nggak sih disebutin kalau ikhlas tuh? Saya ikhlas, aku ikhlas. Nah, ini ada tingkatan ikhlas nih Oh, ternyata tingkatan Teh. ikhlas ya. Yang pertama, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Nasoihul Ibad, itu yang pertama tingkatan ikhlas yang nggak ada apapun yang dia harap kecuali cuman rahmatnya Allah, cintanya Allah. Itu sama kayak Robiah Al-Adawiyah. Apa tuh? Seorang sufi wanita, wali perempuan yang tidak berharap apapun dari ibadahnya kecuali berharap hub, mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini sangat masyhur ungkapan dari Robiah Al-Adawiyah. Wahai Allah, wahai Tuhan, jika aku beribadah karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka itu. Jika aku beribadah karena berharap surgamu, maka tutup pintu surga itu untukku. Tapi jika aku beribadah karena berharap rahmatmu, cintamu, jangan kau biarkan aku sendiri, tetaplah engkau bersama denganku. Masya Allah. Ini tingkatan ikhlas yang pertama. Ini yang pertama nih Bang Bro. Gak ada. Selain Allah, 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 Allah. Berat ya Bu? Berat ya. Yang kedua, tetap masih disebut ikhlas. Ya. Tapi masih berharap sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Ada harapan pengen masuk surga. Takut siksa neraka. Takut digebuk di dalam kubur. Tapi tetap disebut ikhlas. Karena ada harapan akan janji Allah dan takut akan ancaman Allah. Tetap ikhlas. Ikhlas yang ketiga, nah umumnya kita nih. Oke, ini apa nih Bang Bro? Ibadah mah ibadah. Oke. Sholat mah sholat. Ya. Puasa mah puasa. Ikhlas mah ikhlas. Lillah mah lillah.
tapi bukan cuman berharap surga, takut neraka, tapi berharap suami setia. Dunia tuh ya Bang Bro ya. Dapat dunia. Istri jangan ngambek, duit jadi banyak, kerjaan jadi gampang, utang cepet lunas, biar bisa ngutang lagi. Itu masih kategori Itu ikhlas. masih kategori ikhlas. Tetap itu adalah bagian sesuatu yang dibolehkan karena harapan dunia yang diinginkan masih berharap kepada yang punya dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Boleh minta tepuk tangannya ibu-ibu? Ini sudah ada kepo juga ke sosial media kami. Kita langsung aja ya lihat pertanyaan yang sudah masuk lewat sosial media kami. Ini dia. Bang Bro, saya dan istri baru saja kehilangan putra kami yang baru beberapa hari. Bagaimana cara kami bisa menerima cobaan ini? Adakah doa khusus untuk kondisi kami? Terima kasih. Yang pertama, tentu kita mengambil satu kisah. Banyak kisah sebetulnya, Tem. Tapi ada satu kisah yang menarik. Sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Tolhah. Punya istri namanya Ummu Sulaim. Satu waktu Abu Tolhah sedang pergi. Ummu Sulaim bersama dengan anaknya itu berada di rumah. Anaknya sakit, Abu Tolhah belum juga kembali. Sampai kemudian saat jelang kembali, sang putra satu-satunya wafat meninggal dunia. Sang istri Abu Tolhah bingung. Apa yang harus disampaikan kepada suaminya? Sementara saat pergi anaknya masih hidup, saat kembali anaknya sudah wafat. Lama baru kembali pulang. Setelah disiapkan, datang sang suami. Bagaimana kabar anak kita? Alhamdulillah dia sedang beristirahat. Baik, makan dihidangkan, semua dihidangkan, selesai. Lalu kemudian melakukan hubungan suami istri. Selesai melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba sang istri menyampaikan kepada Abu Tolhah, "Wahai suamiku tercinta, jika ada seseorang menitipkan sesuatu kepada kita, lalu kemudian orang itu satu waktu mengambil titipannya, apakah kita kembalikan atau tidak?" Abu Tolhah menjawab, "Wajib kita kembalikan. Apakah kita berhak marah? Tidak berhak kita marah. Karena ini adalah barang miliknya. Karena ini adalah titipannya." Wahai suamiku tercinta, anak kita sudah wafat. Anak kita sudah meninggal dunia. Dan dia sedang beristirahat di dalam kamar. Nangis Abu Tolhah. Dan esok harinya menyampaikan kisah itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mendoakan kedua orang ini. Nabi berkahi keduanya dengan doa yang istimewa. Lahirlah dari Abu Tolhah dan juga Ummu Sulaim seorang putra dan cucu-cucu yang semuanya penghafal Al-Quran. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Setelah kita menyerahkan segala urusan kembali kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar diberikan pahala yang besar atas musibah yang menimpa kita. Dan kita juga berharap kepada Allah agar Allah mengganti apa yang hilang itu dengan yang lebih baik. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi memang selalu ada hikmah ya di balik sebuah musibah. Baik ibu-ibu yang hadir di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kali ini saya punya sahabat cilik. Ini yang luar biasa spesial yang meluangkan waktunya untuk hadir ke acara kami yaitu Menjemput Berkah. Nanti saya akan mengajaknya untuk berkenalan dengan ibu-ibu yang studio dan juga pemirsa di rumah. Tapi kita break sebentar ya, jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Anak yang bisa menghafal Al-Quran, kelak ayahnya mendapatkan mahkota. Pakaian indah nanti di hadapan Allah. Dan di hadapan seluruh makhluk dan hamba-hambanya Allah. Dengan penuh kebanggaan dan kegembiraan. Ayah Romi udah punya tiket.